Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini merupakan kesempatan kita untuk melaksanakan simulasi IHT, simulasi in-house training, yang mana bapak-bapak dan ibu-ibu kita berlima menjadi pesertanya. Bagaimana kabarnya Bu Upi, Pak Dinin, Pak Jainuddin, dan Pak Sarul? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Karena siswanya penuh. Alhamdulillah. PPDB-nya sukses ya? Sukses, aman. Oke, alhamdulillah. Jadi waktu kita ada 20 menit, sekarang jam 8 lewat 13 menit, maka 20 menit ke depan kita akan mempresentasikan materi. Tapi sebelum saya berpresentasi, terlebih dahulu saya minta Pak Jainuddin untuk memimpin doa kita dulu. Silakan Pak Jai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Pak Jainuddin. Jadi Bapak dan Ibu, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum saya mengelaborasi materi ini, terlebih dahulu saya ingin ajukan pertanyaan. Kira-kira kalau Pak Dinin mendengar nama Ki Hajar, apa yang terbayang Pak Dinin? Ya, terbayang bagi kita, beliaulah yang paling berjasa untuk sebagai pelopor pendidikan di negara kita. Tanpa beliau barangkali pendidikan kita belum akan seperti ini. Saya kira itu Pak Fadlio. Itu ya Pak Dinin ya. Terima kasih Pak Dinin. Kalau Pak Jainuddin, orang nyebut Ki Hajar, apa yang ingat? Kalau orang menyebut Ki Hajar, yang selalu saya ingat itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya salah satunya penguatan keterampilan kepada anak-anak dan mental kepada peserta didik. Iya. Kalau Bu Pi, kalau orang menyebut Ki Hajar, apa yang ingat? Halo Bu Pi. Seorang tokoh pendidikan. Ya. Yang filosofinya yang banyak jadikan kita sampai saat sekarang ini. Ya, terima kasih. Kalau Pak Sarul bagaimana Pak Sarul? Kalau kita menyebut Ki Hajar, apa yang ingat? Bapak pendidikan, Pak. Bapak pendidikan ya. Yang memberikan keteladanan dalam pendidikannya. Oke, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi sebetulnya kalau orang nyebut Ki Hajar memang benar seperti yang Bapak-bapak dan Ibu sampaikan tadi. Terutama sekali beliau ini adalah mbahnya pendidikan Indonesia. Dan sampai sekarang baju dinas kita itu sebelah kanan atau sebelah kiri itu ada lambang Tut Wuri Handayaninya. Ya, Tut Wuri Handayani adalah sebuah istilah yang beliau kemukakan dari 3 istilah yang terkenal. Yang pertama Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, kemudian Tut Wuri Handayani. Kemudian lagi yang paling akrab dengan nama Ki Hajar ini adalah lembaga pendidikan yang namanya sampai sekarang masih ada, yakni Taman Siswa. Jadi kalau kita bicara sekolah, justru Ki Hajar bicaranya taman. Jadi dia menyebut sekolah itu sebagai taman.
Nah, di taman siswa itu ada level SD namanya Taman Madya, level SMP Taman Dewasa, kalau level TK itu Taman Indria. Sementara kalau level SLTA itu baru namanya Taman Siswa. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mengkaji masalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar. Bahwa Ki Hajar mengatakan pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran atau roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Dan jangan disertai dengan perintah dan paksaan. Nah, gimana ini Bu Pi, kalimat ini? Ya, pendidikan itu sebenarnya Merdeka Belajar itu sudah ada semenjak Ki Hajar Dewantara ini. Tapi baru sekarang dengan Mas Menteri kita sekarang ini disebut-sebut kembali. Iya, baru sebut-sebut kembali dan baru kita gali kembali Merdeka Belajar itu. Nah, sudah ada sejak lama. Ya, sebetulnya konsep Pak Ki Hajar ini ya, bukan konsep dari Barat, bukan konsep dari Amerika dan Eropa begitu ya. Justru dari bangsa kita sendiri. Nah, di sini ada budi pekerti, badan. Nah, jadi artinya pendidikan itu oleh Ki Hajar meliputi budi pekerti, dalam hal ini rasa, pikiran, roh, dan kemudian badan. Jadi artinya ada integrasi antara jiwa dengan raga. Jadi pendidikan yang dibangun oleh Ki Hajar tidak hanya bicara masalah kecerdasan, tidak hanya melulu masalah pengetahuan, tapi juga bicara persoalan keterampilan. Jadi rasanya diasah, pikirannya diasah, rohnya diasah atau jiwanya juga diasah, kemudian badannya juga dibuat menjadi sehat dan terampil. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Pendidikan berhamba pada anak. Nah, gimana nih Pak Dinin kita mengartikannya? Baik Pak Dalius. Ya. Intinya apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu harus berpusat kepada anak. Artinya sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri, bukan sesuai dengan selera kita. Jadi dengan artian harus kita pelajari dulu karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Kita sesuaikan perlakuan kita terhadap karakteristiknya masing-masing. Iya. Kalau Pak Sarul gimana mengartikannya? Pak Sarul. Oke, kita pindah Pak Jainuddin dulu. Gimana Pak Jainuddin? Ya, terima kasih. Saya sangat sepakat dengan Pak Muhammad Dinin. Ya. Karena hakikatnya kita adalah sebagai pendidik dan pengajar, harus kita melihat potensi peserta didik kita. Jangan sampai egosentrik kita sebagai seorang guru kita terapkan di anak-anak. Coba kita gali potensi anak-anak kita, kita kembangkan, beri mereka ruang untuk bereksperimen, berekspresi di ruang kelas ataupun di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Hanya itu mungkin tambahan dari saya. Jadi kalau boleh kita simpulkan, kegiatan pendidikan itu untuk kepentingan anak, bukan untuk kepentingan orang dewasa, kan begitu ya? Bukan untuk kepentingan gurunya, bukan untuk kepentingan kita kepala sekolahnya, tetapi pembelajaran dan pendidikan adalah untuk kepentingan anak-anak itu sendiri. Sebab merekalah yang sedang belajar, merekalah yang sedang kita bangun, dan merekalah yang sedang kita pupuk. Jadi artinya pendidikan itu memang kita orientasikan kepada kepentingan anak didik. Jadi memang filosofi ini sudah disampaikan oleh Ki Hajar, dan itu sudah hampir 100 tahun yang lalu.
Jadi artinya ini konsep yang tidak baru lagi dan mudah-mudahan ini nanti bisa kita warisi bersama-sama. Selanjutnya, Ki Hajar itu menetapkan tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi artinya kita menuntun. Ada kata-kata menuntun di sini. Gimana ini Bu Pi? Kalau kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak? Ya, anak-anak itu dilahirkan sesuai dengan kodratnya. Ya. Jadi kita harus menuntun anak-anak itu. Tanpa kita tuntun, anak-anak itu akan berkembang kemana-mana. Ya. Contohnya sekarang. Ya. Dalam kehidupan sekarang dengan teknologi. Ya. Teknologi itu sangat penting. Ya, apalagi saat sekarang, apa-apa saja dengan teknologi. Belajar dengan teknologi, belanja dengan teknologi, rapat dengan teknologi. Ya. Seluruhnya dengan teknologi. Jadi tanpa kita menuntun anak-anak kita memakai teknologi, anak-anak itu bisa akan menjadi liar dengan teknologi itu sendiri. Tapi kalau kita tuntun, pasti banyak sekali manfaatnya teknologi itu. Ya. Mereka akan terarah ya dengan baik. Iya, terarah. Iya. Ada tambahan Pak Jai? Saya tambah sedikit, kata menuntun di sini kan tidak jauh beda dengan mengarahkan. Kita lihat potensi peserta didik kita, tinggal kita arahkan dia. Potensi di mana dia, bakatnya dia di mana, tinggal kita arahkan, kita bimbing supaya lebih maksimal dalam menuntut ilmu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, Pak Galius. Ya, benar. Potensi. Di sini ada kata kodrat. Jadi kodrat ini dalam bahasa kitanya potensi ya. Jadi kita menuntun potensi yang dimiliki anak tersebut. Jadi istilahnya kalau di Sumatera Barat itu Pak Jai ada istilahnya orang menanam sirih. Sirih itu kalau tidak ada tuntunannya, enggak ada kayu yang menyangganya, maka dia akan merayap di tanah. Junjungan. Junjungan. Nah, junjungan itu kayu yang itu. Jadi kalau dia tidak ada junjungan, maka sirih itu menjadi tidak berharga. Dia akan merayap di tanah. Orang Sumatera Barat menyebutnya kerakap. Menjadi kerakap dia, tidak jadi menjadi sirih dia. Jadi tuntunan tadi itu menjadi junjungan, menyebabkan potensinya menjadi berkembang, potensinya menjadi bagus, dan akhirnya mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi artinya peran kita sekolah, peran kita pendidik, peran kita guru, bagaimana potensi atau kodrat anak ini dapat berkembang ke arah yang positif. Seperti yang disampaikan oleh Bu Pi tadi, kalau kita biarkan saja mereka bisa liar. Apalagi energi mereka di masa muda itu luar biasa. Energi mereka sangat bagus, dan kalau itu tidak terkendali dengan baik, itu bisa mengakibatkan berbagai macam bentuk hal-hal negatif bisa terjadi. Ya, pada hari ini kita lihat mereka menggunakan gawai, mereka menggunakan handphone. Nah, kalau kita tidak menuntun dengan baik, justru teknologi menjadi bencana buat kita. Justru teknologi tidak membantu di dalam menyelesaikan persoalan, justru menyebabkan terjadinya berbagai hal-hal yang negatif. Itu jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kemudian Ki Hajar juga menyampaikan dalam mendidik jangan memaksakan kehendak. Seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi,
Meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya itu, ia takkan dapat mengganti kodrat iradatnya. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai ataupun tanaman lainnya. Apa pendapat Pak Dinin ini tentang apa ini? Jangan memaksakan kehendak. Ya Pak Danius, ya. Kembali ke yang kita sampaikan di awal tadi. Di awal, ya benar. Ya, kembali ya menghamba kepada peserta didik itu. Iya, ya. Ya, kita sesuaikan. Kita sesuaikan karakteristiknya dengan apa-apa yang akan kita lakukan dalam proses pelajaran. Artinya anak-anak itu kan berbeda status sosial, berbeda latar belakang. Kalau kita ibaratkan ke pertanian, jenis tanahnya kan beda. Iya, iya. Ya, tentu tumbuhan yang pas untuk tanah itu harus kita pelajari dulu. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Dinin. Ada tambahan Pak Sarul? Iya Pak Dalius, menurut saya seperti ini. Anak itu kan mempunyai bakat, minat, dan kompetensi masing-masing. Yeah. Jadi tugas guru hanya mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki anak. Jangan paksakan anak itu menjadi seperti apa yang kita mau. Tapi kita bisa untuk mengembangkan potensi yang telah dimiliki anak sehingga potensi itu bisa berkembang dengan baik. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Sarul. Pak Jainuddin ada tambahan? Untuk sementara pas. Oke, Bu Upi gimana? Artinya kita bimbing anak-anak ini sesuai dengan kodratnya. Iya. Kalau memang kita sudah membimbing anak-anak ini, mudah-mudahan apa yang akan kita inginkan akan kita dapatkan. Yakinlah. Nggak mungkin kalau kita sudah berbuat banyak kepada anak, tidak mungkin anak-anak ini tumbuh kembangnya akan berkelok kemana-mana begitu. Jadi memang kita harus berbuat banyak, yakinlah pasti akan kita dapatkan apa yang sudah kita perbuatkan. Ya, jadi Ki Hajar di sini memakai perumpamaan kalau nanam padi tidak bakal tumbuh jagung. Kalau nanam kedelai tidak akan bakal tumbuh kacang hijau, kan seperti itu. Jadi artinya setiap orang punya karakter masing-masing, punya ciri masing-masing, punya bakat masing-masing, maka akan terjadilah variasi profesi orang. Orang yang hobinya main bola bukan berarti dia bodoh kalau dia tidak pandai main voli, kan seperti itu. Kalau orang yang bisa bermain gitar bukan bodoh kalau dia tidak mahir bermatematik. Jadi artinya Ki Hajar sudah melihat multiple intelligence itu. Setiap orang memiliki kecerdasan bakatnya masing-masing. Ternyata jadi pemain bola yang baik itu tidak mudah. Sehingga pemain bola yang hebat-hebat di dunia ini hanya beberapa orang saja. Nah, jadi berarti itu juga sebuah kecerdasan yang sangat penting. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa Ki Hajar menanamkan filosofi pendidikan ini, dan ini sudah beliau canangkan sejak tahun 1922. Jadi buat kita di sini adalah bagaimana kita ke depan di dalam kegiatan pembelajaran kita, di dalam penyusunan kurikulum di sekolah kita, kita mengadopsi pemahaman kita tentang filosofi yang sudah ditinggalkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia ini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau boleh saya simpulkan diskusi kita pada hari ini, bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar itu sesungguhnya bagaimana melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran itu berpusat kepada kepentingan siswa, kemudian menghargai keberagaman bakat siswa, kemudian memfasilitasi
bagaimana siswa itu bisa berkembang dengan baik ke arah potensi yang mereka miliki. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Rasanya pemateri kita memang luar biasa ini. Ya. Sudah tergali semuanya. Apa yang ditayangkan ini kami sangat memahami. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mengakhiri sesi kita ini. Mari kita sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan baik dan seksama. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita bahas ini benar-benar menjadi milik kita dan bisa kita amalkan dalam kegiatan-kegiatan yang penting di sekolah kita nanti. Terima kasih banyak. Kegiatan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita serahkan kepada Bu Sri, Pak Muhammad Dinin, tampil kedua. Saya nomor 3, Pak. Ya. Nomor 4 juga boleh saya, Pak. Ya. Karena masih dalam persiapan ini. Ya. Silakan Pak Muhammad Dinin. Iya, siapa? Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.